Di Gaza saat ini masih ada 50 sandera, 26 tewas, 24 masih hidup. Sampai hari ini sejak 7 Oktober 2023, 634 hari lebih. Jika kita peduli pada kemanusiaan, apakah pernah di Indonesia menyuarakan untuk membebaskan sandera? Rehabilitasi itu mentalnya itu. Oh, rehabilitasi. Terutama orang-orang yang masih mengaku sebagai warga Indonesia. Lah, tapi dia jelas-jelas menginjak prinsip dan kehormatan bangsa kita yang anti penjajahan. Dengan bangga dia tampil di media-media mainstream. Maksudnya Israel. Tolong hargai. Katanya ini interupsi boleh menyela. Saya nggak motong. Saya disuruh direhabilitasi mental karena saya mendukung Israel. Negara kita punya namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Orang-orang yang setuju pada terorisme itu harus dideradikalisasi. Terorisme itu Nasional Penanggulangan Teroris. Orang-orang yang setuju pada terorisme itu harus dideradikalisasi. Orang-orang yang mendukung terorisme itu seperti apa? Mas Hussein inilah. Maaf saya katakan demikian, karena Hamas dikategorikan sebagai kelompok teror. Oleh siapa? Indonesia? Pemerintah siapa? Pemerintah siapa? Saya tidak boleh potong. Jangan berdus, jangan berbohong, jangan. Hamas. Ini kita acara mengedukasi. Hamas. Indonesia nggak pernah menyebut. Kalau antum ini bahasa Amerika. Pembukaan. Lah, teroris ini keluar dari Amerika. Amerika menetapkan. Bukan. Maaf, tadi saya nggak potong loh. Ya enggak, jangan membodohi masyarakat. Siapa yang bilang Hamas teroris sebut? Indonesia menyebut itu. Dan terakhir untuk mbak ini, saya jamin kalau mbak ini ke Israel, dia aja jadi tumbal. Kalau ada satu dua orang yang nggak benar, saya yang mohon maaf. Karena Israel itu bukan malaikat. Israel bukan malaikat. Satu dua orang yang error ada aja. Dan mereka yang masih mendukung Israel dengan nyata itu direhabilitasi itu mentalnya itu. Banyak yang orang Kristen belum tahu bahwa ini adalah tanah warisan untuk suku Yehuda, sukunya Yesus. Kita bisa lihat dari Alkitab di Yosua 15 ditulis Gaza dengan segala anak kota dan desanya sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya menjadi warisan suku Yehuda. Apakah yang disampaikan Ibu Monik tadi dengan mengutip ayat Alkitab sudah benar atau malah justru menodai ajaran kasih Yesus itu sendiri? Mari kita bantah. Pertama-tama saya sebagai orang yang punya teman-teman Kristen garis lurus, berhati lembut dan mendapatkan sedikit ajaran dari mereka, tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh si Ibu Monik ini. Orang yang mengutip Yesua 15 sebenarnya merujuk pada kitab Yesua pasal 15 Perjanjian Lama, bukan kitab tentang Yesus. Ini saja sudah menunjukkan kekeliruan. Dalam Yesua 15 memang disebutkan bahwa wilayah Gaza termasuk dalam batas wilayah ideal yang akan diberikan kepada suku Yehuda. Sebagaimana bunyi Yesua ayat 15:47, Asdod dengan segala anak kotanya dan dusun-dusunnya, Gaza dengan segala anak kotanya dan dusun-dusunnya, sampai ke sungai dan laut besar Mesir. Namun perlu dicatat, itu adalah pembagian wilayah secara simbolik dan idealistik, bukan kondisi yang benar-benar dicapai sepenuhnya oleh suku Yehuda. Bahkan dalam Alkitab, catatan Alkitab sendiri, bangsa Israel tidak pernah benar-benar menaklukkan Gaza secara permanen. Di banyak bagian Alkitab, Gaza tetap dikenal oleh bangsa Filistin. Bisa cross-check dalilnya di Hakim-Hakim 3 ayat 1-3. Di situ dikatakan bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal di situ untuk mencobai Israel adalah bangsa atau orang Filistin, yaitu Gaza, Asdod, Askelon, Gad, Ekron. Jadi Alkitab sendiri mengkonfirmasi dan mengakui bahwa bangsa Filistin atau Palestina itu telah tinggal di Gaza sejak ribuan tahun lalu dan tidak pernah sepenuhnya dikeluarkan dari tanah itu, bahkan sampai zaman Nabi-Nabi. Maka orang yang mencoba mengaitkan suku Yesus Yehuda dengan klaim Gaza adalah milik Israel, itu seolah-olah ingin memberikan justifikasi rohani bagi penjajahan. Dan ini sangat bertentangan dengan penghinaan bagi ajaran kasih Yesus. Karena Yesus Kristus yang berasal dari suku Yehuda itu tidak pernah mengajarkan bahwa tanah tertentu harus diberikan dengan paksa atau bahwa suku tertentu harus dibinasakan. No, malah justru sebaliknya. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Teman-teman bisa lihat Matius 5:44. Dan yang lebih kasihnya, cross-check di Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mau membebaskan sandera supaya perang berhenti, maka sandera harusnya dibebaskan. Iya, kenapa saya tidak mau membebaskan 10.000 sandera
Sandra Palestina. Ayo. Israel sudah membebaskan utara, tawanan dengan tahanan. Sebenarnya tidak adil. Karena tawanan itu adalah Enggak. orang yang diambil dari rumahnya. Sementara tahanan itu Sejak 7 Oktober sudah 6.000 warga Gaza diambil paksa dari rumahnya. 6.000. Mbak udah jurnalis. Iya. Dibaca dong. Mbak, kamu pro Yahudi tapi nggak bisa bahasa Ibrani. Saya bisa bahasa Ibrani. Jadi saya bisa bahasa Korea langsung. Ini 3 menit udah selesai.